Halo sobat, belum lama ini dunia penerbangan Indonesia kembali berduka, di mana kabar duka tersebut berasal dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 pada Sabtu 9 Januari 2021 lalu. Berita hilangnya kontak hingga ditemukannya puing-puing pesawat Sriwijaya Air ini menjadi kabar duka cita yang sangat disayangkan bagi keluarga korban dan seluruh warga Indonesia. Tercatat setidaknya ada 62 orang yang berada di pesawat Sriwijaya tersebut, yang meliputi 50 penumpang, diantaranya 40 dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi, serta 12 kru. Kecelakaan pesawat bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor ya sobat, contoh seperti cuaca buruk, kesalahan atau kerusakan teknis pada pesawat, hingga human error dan faktor lainnya. Berikut adalah rangkuman kecelakaan pesawat dari Semakin Tahu. Yang pertama, Lion Air JT610 Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan Lion Air JT610 terjadi pada 29 Oktober 2018 yang direncanakan terbang dari Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta ke Pangkal Pinang. Pesawat dengan jenis Boeing 737 MAX 8 ini hilang kontak setelah 13 menit lepas landas dari Jakarta pukul 6:33 menit, di mana setelah ditelusuri ternyata pesawat ini jatuh di lepas pantai Karawang. Alhasil, seluruh penumpang dan kru pesawat sebanyak 189 orang, di antaranya 179 penumpang dewasa, 1 penumpang anak, 2 penumpang bayi, 2 pilot, dan 5 kru dinyatakan tewas. Pesawat dengan jenis Boeing 737 MAX 8 itu merupakan pesawat jenis baru asal Amerika Serikat. Kepala Kantor SAR Pangkal Pinang, Danang Priyandoko, mengatakan pilot sempat meminta return to base atau RTB ke petugas pengawas Bandara Soekarno-Hatta. Muksi, warga desa Tanjung Pakis, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang, mengatakan nelayan yang melaut pada Senin pagi sempat mendengar bunyi seperti dentuman keras. Sehari sebelum jadwal keberangkatan sistem operasi, pesawat tersebut mengalami gangguan. Namun pihak maskapai telah menyatakan bahwa sistem operasi sudah berjalan normal. Dari beberapa kesimpulan, ledakan yang terjadi diakibatkan penurunan ketinggian yang sangat cepat, dari 1.200 meter di udara hingga menyentuh air hanya hitungan 6,3 detik, sekitar 680 km per jam ya sobat. Yang kedua, AirAsia KZ8501 perairan Kalimantan Tengah. Kecelakaan pesawat AirAsia KZ8501 terjadi pada 28 Desember 2014. Pesawat dengan tipe Airbus A320 direncanakan berangkat dari Surabaya, Bandara Juanda menuju Singapura. Kecelakaan pesawat ini diawali dengan kabar hilang kontak selama 50 menit setelah lepas landas. Tercatat jumlah korban dari kecelakaan AirAsia tersebut di perairan Kalimantan Tengah ini sebanyak 162 orang, di antaranya 138 penumpang dewasa, 16 penumpang anak-anak, 1 penumpang balita, 4 kru kabin, dan masing-masing 1 pilot dan kopilot. Dinyatakan salah seorang nelayan bernama Rahmat mengakui saat mendengar ledakan itu, posisinya berada di sekitar kawasan perairan laut Desa Teluk Pulai, Kecamatan Kumai, untuk mencari ikan. Sementara nelayan lain bernama Fendi mengakui melihat benda berwarna merah dan putih dari udara dengan posisi sudah rendah dan kemudian jatuh ke laut di bagian barat. Penyebab pesawat nahas tersebut jatuh ialah karena adanya kerusakan pada bagian radar travel limiter, bagian pesawat yang membatasi gerakan radar di ekor pesawat yang dihasilkan akibat adanya keretakan kecil di bagian solder, sehingga solder tidak menghantarkan listrik dengan benar, dan diperparah oleh tindakan tidak benar dari pilot. Miskomunikasi di antara kedua pilot justru memperparah keadaan dan menyebabkan pesawat tersebut jatuh ke Laut Jawa dengan 162 orang di dalamnya. Hasil akhir itu juga menyatakan bahwa pesawat tersebut telah mengalami masalah kerusakan sebanyak 23 kali dan tidak terdeteksi oleh teknisi AirAsia. Yang ketiga, Sukhoi Superjet 100 Gunung Salak. Kecelakaan Sukhoi Superjet 100 terjadi pada 9 Mei 2012 di Gunung Salak, Sukabumi. Sukhoi Superjet 100 sendiri mengalami kecelakaan saat sedang melakukan demonstrasi pesawat tipe baru. Namun Sukhoi Superjet 100 malah menabrak tebing batu Gunung Salak menjadi hancur dan menimbulkan korban jiwa sebanyak 45 orang, yaitu penumpang dan kru pesawat. Pesawat Sukhoi Superjet 100 dinyatakan hilang kontak pada 9 Mei 2012 silam. Berita ini pun menjadi perhatian masyarakat ketika itu. 8 bulan setelah kejadian, tepatnya pada 18 Desember 2012, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengumumkan penyebab jatuhnya pesawat yang mengangkut 45 orang tersebut. Pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, pesawat tinggal landas dari landasan 6 Bandara Halim Perdana Kusuma.
Pesawat kemudian berbelok ke kanan hingga radial 200 HLM VOR dan naik ke ketinggian 10.000 kaki. Pada pukul 14.24 waktu Indonesia Barat, pilot melakukan komunikasi dengan Jakarta Approach dan memberikan informasi bahwa pesawat telah berada pada radial 200 HLM VOR dan telah mencapai ketinggian 10.000 kaki. Kemudian pada pukul 14.26 waktu Indonesia Barat, pilot minta izin turun ke ketinggian 6.000 kaki serta untuk membuat orbit lintasan lingkaran ke kanan. Izin tersebut diberikan oleh petugas Jakarta Approach. Tujuannya agar pesawat tidak terlalu tinggi untuk proses pendaratan di Halim menggunakan landasan 6. 38 detik sebelum benturan, sistem pesawat Terrain Awareness Warning System atau TAWS memberikan peringatan berupa suara Terrain Ahead, Pull Up, dan diikuti 6 kali Avoid Terrain. Namun peringatan itu diabaikan pilot. Lalu pilot mematikan TAWS tersebut karena berasumsi bahwa peringatan-peringatan tersebut diakibatkan oleh database yang bermasalah. Jadi kecelakaan ini penyebab utamanya adalah human error ya sobat. Bandel sih dibilangin. Yang keempat, Adam Air KI 574 Selat Makassar. Pesawat Adam Air KI 574 yang direncanakan berangkat dari Surabaya ke Manado mengalami kecelakaan pada 1 Januari 2007 di Selat Makassar. Pesawat lepas landas pukul 12.55 waktu Indonesia Barat dari Bandara Juanda, Surabaya, Indonesia pada tanggal 1 Januari 2007. Seharusnya pesawat tiba di Bandara Sam Ratulangi, Manado pukul 16.14 WITA. Pesawat kemudian dilaporkan putus kontak dengan pengatur lalu lintas udara Bandara Hasanuddin Makassar setelah kontak terakhir pada 14.53 waktu Indonesia Tengah. Pada saat putus kontak, posisi pesawat berada pada jarak 85 mil barat laut kota Makassar pada ketinggian 35.000 kaki. Hingga beberapa jam, status pesawat dalam keadaan hilang dari radar, karena tidak ada saksi mata yang melihat kejadian kecelakaan di Laut Makassar. Namun pihak KNKT berupaya melakukan pencarian tersebut, hingga penantian panjang pencarian badan pesawat dan FDR membuahkan hasil. FDR atau Flight Data Recorder pesawat Boeing 737-4K8 ini baru ditemukan pada 27 Agustus 2007, dan CVR Cockpit Voice Recorder baru ditemukan sehari kemudian pada 28 Agustus 2007. Meskipun FDR dan CVR ditemukan, baik penumpang maupun kru dari pesawat Adam Air ini tidak ditemukan dan dinyatakan tewas dengan jumlah 90 orang penumpang, 85 dewasa, 7 anak-anak dan 4 balita, serta 4 kru dan 2 pilot. Penyebab kecelakaan seperti yang diumumkan oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) adalah cuaca buruk, kerusakan pada alat bantu sistem navigasi inersia, dan kegagalan kinerja pilot dalam menghadapi situasi darurat. Yang kelima, Mandala Airlines RI-091 Medan. Mandala Airlines penerbangan RI-091 merupakan sebuah pesawat Boeing 737-200 milik Mandala Airlines yang jatuh di kawasan Padang Bulan, Medan, Indonesia pada 5 September 2005. Kecelakaan ini terjadi saat pesawat sedang lepas landas dari Bandara Polonia Medan. Pesawat tersebut menerbangi jurusan Medan Jakarta dan mengangkut 117 orang, diantaranya 112 penumpang dan 5 awak. Penumpang yang tewas berjumlah 100 orang dan 49 orang dinyatakan turut menjadi korban. Setidaknya 17 penumpang dilaporkan selamat. Kecelakaan terjadi pada sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat saat pesawat sedang lepas landas. Pesawat tersebut lepas landas dalam posisi yang tidak sempurna dan lalu menabrak tiang listrik sebelum jatuh ke jalan dan menimpa warga yang terletak hanya sekitar 100 meter dari bandara. Setelah jatuh, pesawat meledak beberapa kali dan terbakar sehingga hancur hampir sepenuhnya, menyisakan ekor pesawat bertuliskan PKRIM. Sebanyak 5 rumah warga yang tertimpa badan pesawat juga ikut terbakar. Menurut kesaksian seorang penumpang yang selamat, pesawat baru saja lepas landas dan tiba-tiba oleng ke kiri, lalu mulailah api menjalar. Kobaran api selain menghanguskan pesawat juga menghanguskan puluhan rumah dan kendaraan bermotor. Api yang terus menyala menyulitkan usaha penyelamatan jenazah dari bangkai pesawat dan kondisi di sekitar lokasi pun padat oleh penduduk yang penasaran. Penelitian awal yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dengan tim investigasi National Transportation Safety Board dari Amerika Serikat menemukan bahwa terdapat kerusakan yang menyebabkan salah satu mesin pesawat tersebut tidak bertenaga. Namun masih diselidiki apakah kondisi tersebut telah ada sebelum atau sesudah pesawat terhempas dan meledak. Yang keenam, Garuda Indonesia GA152 Deli Serdang, Sumatera Utara. Garuda Indonesia penerbangan GA152 adalah sebuah pesawat Airbus A300B4, yaitu tipe pesawat yang besar yang pernah dimiliki Indonesia loh sobat.
yang jatuh di Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia, sekitar 32 km dari Bandara Polonia dan 45 km dari Kota Medan, saat hendak mendarat di Bandara Polonia pada tanggal 26 September 1997. Kecelakaan ini menewaskan seluruh orang di dalamnya yang berjumlah 234 orang, di antaranya 222 penumpang dan 12 awak. Dan hingga kini merupakan kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah Indonesia. Saat kecelakaan terjadi, Kota Medan sedang diselimuti kabut asap tebal akibat pembakaran hutan. Kronologi kejadiannya begini ya sobat. Penerbangan GA152 disiapkan untuk pendekatan SPI ke landasan pacu 5 Medan dan terbang pada 360 derajat di RW 585 per W12. Setelah turun ke 3000 kaki, kru diperintahkan berbelok ke kiri 240 derajat, menunjukkan untuk menghindari landasan 5 SPI. Tepat 2 menit sebelum kejadian, pesawat diperintahkan untuk melanjutkan pada posisi 215 derajat dan turun ke 2000 kaki. Ini adalah 500 kaki di bawah ketinggian awal pendekatan. Rambu Navigation VHF memerintahkan prosedur letdown yang membuat pesawat lebih jauh dari bukit-bukit. Pada 13.30 menit, ATC mengarahkan penerbangan untuk berbelok ke kanan menuju 045 dan melaporkan untuk membangun localizer. Kebingungan pada bagian pengontrol lalu lintas udara diikuti apakah GA152 berbelok ke kiri atau kanan. Hanya 10 detik setelah mengkonfirmasikan pesawat untuk belok kanan, Airbus dilaporkan jatuh di daerah hutan, hancur dan terbakar. Menurut surveyor di lokasi, sayap kiri pesawat terbang rendah dan menabrak jurang pada posisi 220 derajat. Hal ini cenderung mengkonfirmasi pada pilot GA152 setelah melakukan instruksi ATC untuk berbelok ke kanan untuk menyiapkan SPI. Hampir menyimpang dari sebelumnya menghindari arah 215. Lokasi kecelakaan sekitar 1150 kaki di atas permukaan laut. Sekitar 4 menit sebelum kecelakaan itu, ada beberapa kebingungan dengan ATC Medan karena dua pesawat yang memiliki nomor penerbangan yang sama. Penerbangan Merpati 152 yang memiliki nomor penerbangan yang sama dengan penerbangan Garuda 152 juga pendekatan pada waktu itu. Sebuah transkrip dari komunikasi radio antara pesawat dan ATC Medan menunjukkan kebingungan dengan pengontrol lalu lintas udara di Medan di mana 152 sedang berbicara. Kemudian setelah Garuda 152 berada di kisaran radar kontrol lalu lintas udara menariknya dari apa pilot Garuda Indonesia mengatakan pendekatan pendaratan normal dan mengatakan itu untuk berbelok ke kiri di 2000 kaki. Sekitar 14 mil jauhnya, petunjuk membawa pesawat ke daerah pegunungan yang membutuhkan ketinggian setidaknya 7.500 kaki. Pilot mengatakan, biasanya pesawat akan turun ke 2.000 kaki di 6,6 mil. Menurut transkrip, pilot meminta konfirmasi petunjuk dan diberitahu untuk pergi.